orang-orang hidup berbondong-bondong sekarang, apalagi di zaman-zaman saat ini. Karena saya tidak mengetahui, karena di lingkup hutan itu nggak mungkin perkembangan di sana-sana. Adalah perkembangan alam yang saya alami itu, yang diburu adalah harta dan harta. Nah, dan datangnya harta itu dari mana-mana tidak mengerti. Karena dipacu dengan kemajuan zaman, teknologi canggih terus diterus, mudah-mudahan nanti lenyap. Mbak Muluk memandang harta di dunia ini seperti apa, Mbak? Ya impian, kalau saya mainan itu semu, seperti kita melihat ayang-ayang sendiri itu aja, kita nggak bisa pegang, itu aja. Nah, ayang-ayang kita sendiri berdiri kalau ada matahari, itulah harta. Ya, kalau saya mana itu. Termasuk melihat anak, keluarga, istri sama. Ya, itu kan tugas, termasuk hidup tadi. Tuh nanti kadang sering timbul pertanyaan, loh, ditinggalkan keluarga di mana? Loh, kok bertanya? Itu sudah ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lengkap. Dia lahir sudah dibagi semua. Suami istri itu adalah hanya simbol di dunia ini. Kita kewajiban berkeluarga itu. Nantinya atau mari ya nggak ada keluarga lagi kan itu. Yang adanya keluarga kan dunia, di dunia ini. Just ingat aja, kalau mati mungkin beda alam, sudah nggak ada matahari, gitu aja. Ya terus misalkan orang bertanya, cobalah tanya yang ditinggal mati itu, kenapa anakmu kamu tinggal mati, bagaimana nanti ya. Sudah lah, itu sudah dibawa. Makanya orang anak lahir pasti gini, sudah ke nasibnya sendiri-sendiri, datanya sendiri-sendiri, maka sudah diberikan nasib sendiri. Makanya ajaran, kalau ada apanya mungkin Gusti Allah mungkin maha pengampun kalau dalam pembicaraan saya, karena ini yang saya alami. Malah bercerita ini, saya ini Nabi Khidir di memenggal bayi itu kan, biar orang itu mungkin pakai hati, bang kepalanya nanti kalau ini sampai besar kepalanya, rakus pikiran itu kan, pagar sebelum robohnya itu dikikis dengan perbuatan pangan karat, dengan kelakuan akal, didirikanlah biar baik itu. Sebelum kamu roboh, itu sudah roboh nggak apa-apa, tapi segeralah kalau bangkit dalam ingat kepada yang bahasa gitu, dan seperti itu. Kalau dunia ini, dunia itu banyak yang ditanyakan. Karena angger-angger itu kan, dunia ini tentang harta atau tentang keindahan atau tentang kenikmatan atau tentang keadaan. Karena alam ini sudah menunjukkan ya dunia nggak semua, nggak impan apa, semuanya akan ditinggalkan semua. Rumah apa ditinggalkan semua. Maka orang-orang yang tetapi sudah meninggalkan dunia, makanya sudah menyampaikan itu. Ya ada jalan-jalan ke situ, tapi kemarifatan itu banyak, marifat dunia, marifat harta, semua marifat harta juga ada itu jalurnya. Untuk kemarifat harta yang mewah sugih itu juga mungkin ada. Itulah ya, namanya marifat itu kan tingkatan lah. Kalau udah mewah kan tinggi, dan puncaknya tahu itu puncak tingginya gitu. Amin ayat itu ngoten niku depan sewu. Akhir-akhir ini kan banyak teman-teman kita yang ngoyak gimana ya caranya biar ketemu dulu pengen ngerti kembarannya di mana-mana itu, Mbak. Terus didatangi sampai mau bayar berpuluh-puluh juta hanya demi. Nah itulah karena ada orang-orang kan, saya bilang tadi banyak orang yang cari guru, berguru, akhirnya menemukan guru. Yang guru itu sudah tahu teorinya ini mencapai ini mungkin guru pun belum bisa mencapai, tapi teorinya dari pelajaran buku dari gurunya dulu ya kan. Dan nanti dimintai ini, apalagi ada guru yang merasa sudah mumpuni dalam keilmuannya ya, dalam keilmuannya apa saja canggih dia, fasih, kafid, hafal semuanya. Dalam keilmuan tadi mungkin dia prakteknya nggak tahu seperti apa. Terus saking yakinnya dalam guru itu, ini yakin saya menjalaninya. Hasilnya mungkin enggak. Kadang ada ini harus begini, kita harus doa ini harus pakai uang segini, mengumpulkan orang satu begini misalkan. Untuk begini kan kadang-kadang kayak gitu. Membuat untuk duit untuk guru. Ya nanti kalau orang makanya kan saya sudah sering bergurulah pada akhlak dan kelakuan perilaku diri sendiri, berguru pada sendiri, ada berguru pada Allah. Nanti kemuliaan itu akan
di dalam diri kita. Nabi-nabi kita itu adalah kemuliaan kan. Nabi itu kan maksudnya kan kemuliaan. Ya semua lengkap kalau sudah Nabi itu yang kita ikuti itu sudah lengkap, pokoknya kebaikan semua. Makanya ikutilah kebaikan hati kita, kemudian hati kita itu mencapai untuk semati menyatukan pikiran hati kepada nurani hati kita kepada aku tadi, dan nafsu-nafsu ditahankanlah, jangan ini karena kita nafsu nggak bisa lepas, sudah diberi nafsu. Hanya saja kita menggunakan nafsu itu bagaimana kita untuk mengarahkan nafsu-nafsu kita. Kalau diberi budak nafsu tadi ya kita lah sesat karena harus mengikuti nafsu terus. Sedulur papat kakak dari misalkan kan ada juga ada yang menyebutkan bisa niat sing sinambat dumateng sedulur kula papat kakang kawah hari-hari kakang barep adi ragil sedulur papat kang lahir bareng sedina temu kok ing ngarep ingsun ana gawe. Nggak usah kita tahu pun mungkin di depan kita kan mungkin. Kalau dalam keyakinan hati kita wah, itu pun mungkin ya. Itu tadi kalau dari ajaran dari pendapat yang saya alami, benar dan salahnya mungkin semoga Allah yang mengetahui. Kalau ada salahnya pada sedulur-sedulur semua ya mohon dimaafkan, karena Allah Maha Pengampun. Itu mungkin kalau dari aliran Jibril, Mikail, Israfil. Nah ini bukan Semar Gareng Petruk Bagong itu kan. Nah, itu Mbak, rentange kula iki lho Mbak, sing pun keluarga itu Mbak, itu kebanyakan setir sama istri Mbak, setir sama istrinya nggak bisa mengendalikan, ibaratnya kalah Mbak. Jadi solusinya gimana supaya jadi laki-laki itu bisa merdeka ngoten lho Mbak. Makanya dalam perdoman dalam menikah itu mungkin kalau dari saya ya mungkin monggo-monggo panjenengan, karena saya yang saya alami mungkin dari keluarga saya dulunya kalau sudah berani menikah anak orang laki-laki, satu orang laki-laki itu nggak boleh senggiling enteng tangan karo wong wedok, ringan tangan sama wanita sama istrinya ya. Dua, ada 4 tuh syarat. Kalau ada masalah jangan sampai anak, kalau sudah punya anak jangankan sampai anak mendengar, tetangga apalagi, selesaikan di kamar yang sunyi. 2, dan ketiga, jangan pernah istri dan suami itu membuka aib panjenengan, misalnya membuka aib istri. Kan kadang sering ada, oh bojoku saya ini masih belanja sedikit ini kadang, oh bojoku cerewet, itu kan kadang itu. Nah yang keempat ini yang bahaya. Kalau ada masalah sudah berani menikah, itu sudah mandiri berdiri, lepas dari orang tua, jangan menggantungkan, jangan kalau lagi-lagi perempuan, jangan ada masalah selesaikanlah, jangan pernah mengadu kepada orang tuanya masing-masing. 4 itu jalan-jalan untuk keluarga. Kalau mengadu pasti pihak ketiga, aku bujuku ini kok ngapa doni. Kalau memang kan marah berantem di rumah, pergilah. Maka dalam arti kalau memang itu ditekandikan istri itu, hayati kalau istri saya tak begini mungkin saya akan lepas kendali. Makanya bujuk galak itu justru mengarah kebaikan yang suami, mengarahkan kebaikan kepada suami. Terus saiki bojo untuk nurut terus mesakno perempuan itu ya betul sudah kodratnya wanita itu punya anak ini tapi mesakno wong lanang penak golek tok bruknya, tapi urusan keluarga anak kadang bangun malam kalau masih anak kecil menyusui, pagi bangun nyuci ini bojone sedeng-sedeng kayak kopi sedeng-sedeng ngombai itu anak kecil misalnya lo kasihan, biarpun sudah kodratnya itu loh, kita gitu harus kasihan anak. Berat tugas wanita itu sudah kodratnya, mungkin sudah kodrat wanita kok. Makanya wong wedok mesakno wis rokok kadang tegel karo wong wedok. Waduh, itu laki-laki yang bagaimana terus ini. Dan hati-hati binaan dan berusahalah santun dalam semua. Tidak ada tamu apapun, bahwa tamu macam apapun menghargai. Dan ajaran mungkin kula tuh, buh itu tamu, buh ayah sendiri, buh suami. Kalau perempuan ajarkanlah memberi minuman itu dengan duduk sama laki-laki, dan
niyah minimnya enggak, itu ajaran-ajaran yang baik. Itu nanti mengarah ke dalam kepedulian luhur, dan anaknya nanti ngikuti, anak cucu kita ngikuti gitu. Tuh, dari hal yang kecil aja. Kalau suami istri itu galak gini-gini, ya sudah, diam aja, karena itu akan mengarahkan kebaikan. Mungkin istri itu marah ada alasannya, begitu ngeyel orang manut, jaluk orang laki-laki mintanya pasti nurut terus itu. Weh, aku tak lunga meneng, ora tak blonjo meneng, ora yo nih, jangan menang-menang ini. Juga perempuan juga saya begitu juga. Lihatlah situasi suami, misalkan keadaan seperti ini masih nekan ini, ya alah bojoku nggak kerja gini, ya sudahlah, tak terima apa adanya, kita terima, wis ngerti kerja ditekan jalur itu ya mureng-mureng gitu aja. Maka itu sulit, makanya itulah kunci-kunci rumah tangga tadi seperti itu. Jangan terus nek damel derek-derek yang belum ini mbak, yang derek yang asal itu sering sambat mbak, maksudnya gimana sih ikhtiarnya, caranya menghadapi situasi seperti itu? Ya sering, saya juga mendengar di mana-mana. Kadang orang perempuan dinamakan apa itu kamali, enggak pernah sudah lanjut usia, sudah mencapai mungkin perempuan 20 itu sudah takut nanti nggak laku. Terus laki-laki kadang itu nek wong Jawa ngarani jodoh pasti mati iki sing duwe sing mowoso kan itu katanya. Nah jodoh itu banyak. Kalau jodoh bojo mungkin wanita, bojo terus jodoh mungkin wanita. Kalau jodoh pekerjaan, jodoh dalam berkarir, jodoh aku jodoh berkarir kan, ini namanya jodoh. Nah, tapi jodoh bojo kan itu udah ikhtiarnya. Mohon aja dalam batin kita, seandainya saya hidup ini di dunia sebagai laki-laki ya, dikudakan sebagai laki-laki itu kewajibannya adalah menikah dalam jalan-jalan kehidupan. Misalkan masih ada jodohku, ya mudah-mudahan segalalah diketemukan jodoh, ojo meminta jodoh, diketemukan. Minta jodoh nanti yang diberikan ya jodoh, enggak jodoh istri. Diketemukan jodoh istri saya yang sebenarnya, yang sejati. Kalau memang tuai keikhlasan, ngenteni sak tekane, kadang nanti cari guru, mencari untuk ilmu pengasihan untuk mencapai itu. Jodoh sejati. Jodoh sejati, jodoh istri saya gitu nanti kalau minta jodoh, ya Allah minta jodoh itu banyak, maka mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau suci itu meleset satu orang berdapatnya lain. Kadang minta rezeki tipis atas lidah ini mau mengucap kepada saya, malah takut, bener takut meleset. Makanya orang-orang tersebut sudah mau berucap takut meleset, seperti orang yang bergelar makrifat. Yang makrifat sejati kan seperti itu. Kalau makrifat ilmu makrifat itu menjadi makrifat kehidupan, makrifat perilaku, makrifat dalam hati juga seperti itu. Jangan seperti itu. Tapi memang sejati kan seperti leluhur kita itu, keilmuannya, makrifat keilmuan teori atau keilmuan mumpuni dalam menyatukan hati kepada segala sesuatu, kepada Allah lah, menyatukan hati pikiran kepada Allah itu tadi. Kalau masalah jodoh ini malah khusus mbak, kamu derek ya itu memang nggak akan, carilah guru-guru yang kita dianggap guru itu mumpuni, yakin. Tapi hati-hatilah kalau berguru, jangan menyesalkan guru. Kalau dari mendapatkan guru yang kita sudah yakin ini mendapatkan itu, jalanilah dengan kebaikan, dengan secara positif atau secara arah-arah yang baik, arah yang kita inginkan saja. Nanti kasihan guru yang memberi, seperti saya memberikan peso biar untuk mengupas buah, tapi untuk hal-hal yang lain, untuk ini jahat atau apa, kan saya yang kena sanksian. Peso kondi kono, wong peso kalau gembleh wong kan gitu. Makanya ilmu dari guru itu manfaatnya dari untuk kebaikan. Tapi jangan namanya manusia itu lengkap di dunia itu macam itu sudah tidak bisa disebutkan lagi sifat-sifatnya itu. Mudah-mudahan semuanya kalau saya itu mengarah ke budul pakarti, budulur pasrah ngalang alih sabar narimo apa saja gitu. Nanti namalan nih sama jodoh nih mbak, sama direk-direk mbak. Kulo dipuwek soalnya mbak, nopo paringi tirakat atau nopo ngoten mbak, ini saged istilahnya nopo nggih mempercepat. Ya keprihatinan itu tadi, keprihatinan itu tidak harus melek, makanya merem gue melek gue merem, ngelih gue warak gue ngelih.
agar semua keinginan itu cepatlah mendekat, datang, keprihatinan sekali. Wes aku sumbat sambat tok, aku ndang cepat ingin punya istri piye sumbat sambat tok gak prihatin piye carane malah teka-teka lho caramu wis duwe dhewe diprihatino bisa gak usah ngeluru konco. Nah akhirnya mengarahkan teman mungkin ke kono lho tak kono tuh keprihatinan aja bahwa saya itu prihatin tuh Gusti Allah kok yo ora dikeki bojo yo. Nah kalau kita memutuskan lagi itu sudah kehendaknya, mungkin aku kehendakku ora dikei bojo tapi mungkin ada tugas lain dari sana karena sudah garis hidup Z mau diturunkan di dunia sudah digaris Z kuwi lho kene donya ngene wis tidak bisa bergerak kita. Wis kuwi lho nang donya ngene ya Z nggih kula tentunya ngeten langsung dimasukkan ke dalam perut itu namanya kawah condro di muka itu kalau ada Jawa. Wis kawah itu kuasa semua darah getih apa di dalam usia kandungan di alam kita kan 9 bulan gitu. Di alam kita lah 19 10 hari ini mungkin ada yang lebih ada yang kurang. Itu di alam kita, tapi di alam perut itu ratusan tahun itu. Di alamnya itu ratusan tahun itu. Gojok nih kawasan tersebut disimbolkan dalam wayang Wisang Geni itu. Gojok ampuh. Wisang Geni ini putrane Arjuna, Mbak. Apa putrane sinten? Ya, Arjuna. Nah itulah digosok berarti itu keluar sakti dari Damar Kuda disimbolkan lahirnya bungkus ya. Untuk bungkus tidak gajah pecah. Alah dirajam ilmu panah apa saja nggak pecah Werkudara itu. Iya kan? Werkudara kan lahirnya bungkus, simbol itu kita hayati itu kitab Sunan Kalijaga, saya nyebut Sunan Kalijaga. Itu membuat kita itu benar-benar itu dalam jaga hayati bungkus di tidak gajah rakyat gak pecah dibentasnya di panah ilmu semua dewa nggak menguasai tapi karena goresan sedikit saat rambut pecah karena kehendak Allah itu tadi cuma pecah itu. Makanya apapun sekeras mungkin perbuatan apapun sekeras mungkin kalaupun sekelas manusia mungkin tidak bisa menasihati apa saja dengan tapi kalau sudah kehendak Allah dengan sedikit aja orang itu akan sadar dengan sendirinya gitu loh. Makanya orang begini itu ya sudahlah itu sudah hidupnya kan. Makanya lahirnya ya ora iso basa apa tapi jujur budi luhurnya. Makanya kesaktian Werkudara niku kayak itu beliau jujur itu bisa disimbolkan dia pangateking Pandhawa tengah-tengah kan. Kalau istilah Sunan Kalijaga itu pangateking tanah Jawa kan dia kan. Lah sing kepanggih Dewa Ruci niku sih Mbak disasarno kalih gurune niku lho Mbak. Ya makanya itu menimbulkan kitab-kitab wayang Werkudara wis sangka percaya gini diblusuk ke segara ben mati. Dikon munggah gunung golek gung suseng angin ben kecaplok raksawan malah ketemu wahyu dalam itu tadi setus Dewa Ruci itu kan maksudnya ketemu sedulur dengan keyakinan itu tadi jangan ditelan. Makanya pelajaran itu makanya ada neng nong nanggung itu 5 kan meneng nong nanggung neng nang nongkung itu kan ajaran gending itu loh itu kan gending itu kan kita sing wong iki meneng sing neng terus nung dunung nang menang kang moho agung kan itu seperti itu. Kalau pemahaman dari saya itu nanti ada pemahaman lain-lain dari sedulur-dulur Jawa itu seperti itu yang saya dapatkan semuanya dari alam yang saya alami. Makanya jangan mengatakan orang itu kalau belum mengetahui jangan percaya kalau mengalami karena saya alami yang saya dapatkan dari hidup saya seperti itu. Sebenarnya saya tidak mengatakan itu terserah Gusti Allah saya serahkan semua Gusti Allah. Mau berguru mau diguruni enggak guruni takut saya kalau berguru kalau dikasih ilmu dari guru saya salah menggunakannya nanti guru saya yang sesat terkena kutukan karena mengajarkan ilmu baik untuk jelek. Mau diguruni memang saya tidak diguruni memang saya tidak bisa tidak tahu tidak mengerti ya gah guruni gah mulang maka seperti ini terserah menerimanya. Ngobrol ya. Nah, ngobrol. Mulang iki nek pas tak mulang iki nek cocok.